menghendaki agar kepala daerah itu dipimpin oleh DPRD kan? Dipilih oleh DPRD. Nah, artinya kembali ke zaman Orde Baru dulu. Kalau ini yang mengatakan adalah para elit politik yang menjadi pelaku, itu tujuannya adalah agar tidak terlalu banyak uang yang harus dia keluarkan dalam sebuah kompetisi yang terbuka. Bukan karena dia niat baik, jadi bukan karena dia setuju dipilih di parlemen itu bahwa itu pilihan terbaik, tapi dia ingin melokalisir kejahatan itu biar ada di parlemen aja. Karena kita sudah pesimis dengan demokrasi yang kita tempuh ini, sehingga kita mau balik ke asal ya, dengan cara-cara yang sama sekali tidak merepresentasikan hak individual rakyat, karena mereka merasa tidak punya hubungan kontrak yang bersifat moral dengan pemilih itu. Hubungan mereka adalah jual beli transaksional, dan uang yang dikeluarkan juga cukup besar karena dia bukan hanya dia harus memberi, tapi juga dia harus berkompetisi berapa banyak uang yang harus dia beri. Itu kenapa dia kasus Adik Kuswara 1 tahun lebih menjabat dia udah minta 14 miliar lebih. Halo pemirsa, ketemu lagi di playlist Sudut Pandang. Masih bersama dengan Buya Tafta. Di Kabupaten Bekasi, bapak anak jadi tersangka korupsi KPK. Bupatinya Adik Kuswara Kunang, umur masih muda 32 tahun. Ayahnya kepala desa di salah satu desa di Kabupaten Bekasi, HM Kunang, juga ikut menjadi tersangka. Bersama juga dengan salah satu pihak swasta, Sarjan. Nah, korupsinya adalah korupsi klasik ijon proyek. Totalnya kira-kira 14 miliar yang sudah diterima oleh mereka. Nah, ini adalah hal yang akan kita bahas bersama Buya Tafta. Buya Tafta, bapak anak kompak. Ya, bukan kompak untuk membenahi kabupatennya, tapi kompak untuk mengangsir uang negara ya, lewat ijon proyek. Pengusaha menjadi sumber pundi-pundi mereka. Dan kalau dilihat dari penjelasan KPK, praktek ini terang benderang, tidak dipoles, tidak dibuat skema yang tidak ada kemasan ya, yang keren gitu, polosan ini. Ini barang polosan. Gimana Buya? Ini kasus yang sebenarnya banyak terjadi juga di beberapa tempat ya. Cuma ini fenomenal karena ayah sama anaknya paket gitu. Kan harusnya orang tua itu jadi rujukan buat anaknya untuk menjadi orang baik ya. Dalam kasus ini kok malah jadi kompak nih mereka. Iya. Gini Mas Adnan. Padahal Kemenak itu kan lagi kampanye keluarga sakinah. Kalau dari segi korupsi sebagai peristiwa yang dilakukan oleh kepala daerah atau yang punya irisan dengan kekuasaan lah ya. Itu kan peristiwa rutin di negeri ini. Hampir setiap hari kita baca tentang praktek korupsi kan. Kayak makan aja ya. Iya kan. Tentang pejabat yang korup dan seterusnya. Yang agak sepi malah kita mendengar pejabat yang bersih gitu kan. Atau membuat sesuatu terobosan. Ya, terobosan yang inovasi. cukup menyenangkan ya, menjawab harapan rakyat itu malah senyap kan gitu. Makanya kalau ada pejabat 1-2 yang punya kriteria seperti itu ya, mereka langsung booming tuh. Ya kan? Karena emang rakyat lapar terhadap jenis pemimpin yang baik gitu kan. Yang kita sering hadapi adalah, dan muncul itu dalam banyak berita, adalah kasus-kasus seperti ini gitu. Ya, pejabat yang secara fenomenal dia bisa mempertontonkan kebaikan secara autentik ya, secara lebih genuine, itu malah sedikit gitu kan. Tapi kan jauh lebih banyak pejabat yang belum korupsi, yang belum tertangkap korupsi daripada yang tertangkap. Ya, belum tertangkap itu kan belum tentu berarti bersih. Ini kan soal teknis hukum saja gitu kan. Tapi pejabat yang baik dalam pengertian manifest ya, dalam perbuatan ya, itu kan sepi. Yang lain datar-datar aja kan gitu. Ini
sebuah gejala yang akut memang ya, korupsi di negeri kita ini. Ada yang menjelaskan kombinasi lah antara alasan atau sebab-sebab yang sifatnya struktural dan kultural gitu kan. Dan sebab-sebab strukturalnya tentu karena kekuasaan kan. Orang yang punya akses untuk mengambil uang rakyat kan orang yang diberi amanat untuk pegang uang rakyat kayak gitu. Godaannya di situ. Lalu aspek yang lebih bersifat kulturalnya kan pola relasi atasan dan bawahan atau kepada masa kan pola-pola patronase kayak gitu kan. Jadi bawahan itu ya ingin disenangi oleh atasannya ya, dan atasannya juga ingin dilayani oleh bawahannya. Pola relasi ini kalau dipakai untuk hal-hal baik bagus juga, tetapi untuk dipakai hal buruk juga produktif tuh, ya kan? Gitu kan. Produktif dalam pengertian kejahatan bisa dilakukan secara lebih sistemik gitu kan. Tinggal di-share aja keuntungannya kan gitu. Siapa mendapat berapa dan kapan gitu kan. Nah, fenomena yang terjadi di Bekasi ini unik dalam pengertian bukan korupsinya itu ya, tetapi cara yang dilakukan kan primitif betul gitu kan. Hampir tidak ada kemasan gitu kan. Hampir tidak ada kemasan. Mereka nggak membaca berita-berita korupsi yang lebih canggih ya? Iya. Nggak ada kemasan, jadi kelihatan ininya primitifnya kan, cara yang ditempuh itu. Ya bukan kita menganjurkan kalau mau korupsi canggih dikit lah, bukan itu poinnya. Artinya ya betapa mudahnya korupsi dilakukan sehingga tidak butuh terlalu banyak kemasan gitu. Berarti itu juga kan berarti fungsi pengawasannya nggak jalan. Ya itu dia. Nah, tapi Anda jangan lupa. Kepala desa sekarang itu juga sama dengan pemilihan kepala daerah pada umumnya. Mereka kompetisi dan main dengan politik uang juga. Gitu nah kan. Ini yang menarik Bu ya, tipologi sosialnya kepala desa ya. Ini kan memang berbeda dengan konteks elit Jakarta ya. Kepala desa itu seringnya memang tumbuh besar dari posisinya sebagai tokoh lokal yang kuat. Iya. Ya, yang mungkin mereka asalnya jawara, preman, gitu ya, yang kemudian bisa mengendalikan teritori. Dan oleh karena itu mungkin ini terefleksikan juga dari cara mereka melakukan korupsi. Betul. Kepala desa itu ada bukan hanya kepala desa, anggota dewan, ya kepala daerah pada umumnya ya, atau anggota dewan lah. Ada masa ketika mereka menjadi kepala desa itu adalah menjelaskan ketokohan mereka. Ya, ketokohan. Kakek saya itu kepala desa dan rakyat nggak mau dia diganti. Seumur hidup berarti. Iya, sampai dia mengundurkan diri, gitu kan. Nggak butuh bahlil itu ya? Kenapa? Nggak butuh bahlil. Nggak butuh. Sampai saya pernah ditangkap ya, waktu pertama kali saya belajar bawa motor itu, bawa Vespa gitu, di kepolisian karena waktu itu saya nggak bawa SIM, nggak apa segala macam. Nggak bawa helm juga? Iya, nggak apa, zaman itu belum ada. Waktu saya masih SMA gitu kan, kelas 2 kalau nggak salah gitu, umur 16 tahun, ditangkap sama polisi, ya kan. Polisi juga iseng aja kali ya, ngelihat anak muda kayak gini bawa motor. Dicegat, ditanya SIM, saya nggak punya SIM, saya bilang, ya kan. Loh, kamu mau kemana? Saya mau balik ke desa. Desanya mana? Saya sebut desa saya, gitu. Kamu siapa? Saya jawab, saya cucunya kakek saya. Dilepasin sama dia. Oh itu, artinya gini, dia tentu saja salah. Kakek saya itu dikenal baik gitu loh, sekecamatan sebagai kepala desa, gitu. Bukan. Dan itu modal sosial ya? Iya, sampai rakyat nggak mau dia diganti, sampai dia mengundurkan diri gitu kan. Setelah diganti udah jangan cerita lah. Artinya kepala desa zaman itu adalah
dia punya unsur ketokohan yang cukup kuat di lingkungan masyarakatnya, ya kan? Unsur ketokohan karena hal-hal baik ya, bukan karena semata-mata kekuasaan gitu loh. Tapi kan begitu sekarang kepala desa itu dipilih ya, apalagi ada godaan bantuan desa kan dari pusat gitu dalam jumlah yang juga tidak kecil, ya kan? Kalau dulu kan mengandalkan apa yang disebut bengkok ya. Iya, tanah bengkok. Tanah bengkok ya, tanah bengkok kayak gitu. Nah sekarang enggak, mereka juga sama dengan pemilihan kepala daerah atau anggota dewan. Bahkan memilih RW RT aja sekarang pakai spanduk Bu ya. Iya, kayak Pakai gitu. foto-foto. Gila-gilaan gitu main uangnya. Gitu. Jadi musyawarah mufakatnya nggak muncul lagi tuh sebagai mekanisme. Dan penggunaan uang desa itu juga kan nggak ada yang bisa kontrol. Karena umumnya pejabat-pejabat desa itu juga diambil dari klien mereka kan. Ya, makanya corak hubungan patronase itu ada juga di desa, bahkan lebih kuat lagi karena secara personal mereka saling kenal kan. Kadang dari saudaranya. Pelihara, direplikasi, Iya. dan ya tumbuh kembangkan pola patron kliennya itu di dalam konteks mengelola dana publik. Iya, jadi politik berbiaya tinggi itu salah satu sebab terpentingnya kenapa praktek korupsi yang dilakukan oleh pejabat ya atau kepala daerah ya atau bahkan anggota dewan termasuk juga kepala desa itu punya sebab-sebab yang sebab terpentingnya adalah karena money politik tadi itu. Ya, saya mau geser dikit soal adik Kuswara lagi nih. Ya, yang Bupati Bekasi. Umurnya kan masih 32 tahun, Bu. Iya, sama anak saya aja tua anak saya. Nah itu, maksud saya, seberapa sih relevan kita ngomong soal anti korupsi atau tidak korupsi itu dialamatkan kepada anak muda. Karena juga banyak anak muda yang kalau udah dikasih kesempatan sebagai penguasa, sebagai pejabat ya korupsi juga. Iya, iya. Jadi tua muda ini jadi nggak relevan gitu loh Bu ya ngomong soal korupsi itu. Ya nggak ada relevansinya karena uang kan lintas usia. Sepanjang orang masih hidup ya butuh uang. Iya kan. Jadi nggak relevan lah istilah tua dan muda itu segala macam ya. Kalau dikaitkan dengan soal korupsi gitu kan. Karena yang meskipun anak muda itu selalu punya punya peran moral yang harusnya dimainkan ya, karena bagaimanapun kan banyak sekali jargon-jargon lah yang mengglorifikasi anak muda gitu. Jadi kalau konteksnya itu kan muda memang soal usia ya kan, tetapi perilaku ya itu tidak identik dengan usia gitu kan. Itu kan kecenderungan kita untuk mengidealisasi ya anak muda sebagai orang yang berpikir idealis gitu, pro pada hal-hal baik dan seterusnya. Itu kan asumsi-asumsi yang kita bangun ya. Dan sekaligus di situ menitipkan harapan gitu kan. Karena dia belum banyak tercemar, belum banyak apa segala macam. Tapi itu kan semuanya sesuatu yang relatif gitu kan. Jadi tetap dia harus dilihat pada konteks tertentu gitu kan. Nah, kita juga punya anak muda di posisi wakil presiden ya. Iya ya, kurang muda apa kurang muda apa gitu. Iya kan. Itu kan ada hubungannya dengan soal kapasitas. Tapi kan ada asumsi juga Bu ya bahwa ya anak muda itu karena dia terpapar juga dengan hal baru. Ya, dengan semangat baru, dengan mungkin kemuakan masyarakat yang sudah terakumulasi ya. Kok nggak nyerempet-nyerempet juga gitu loh hal-hal semacam ini ke beberapa orang. Iya, karena gini, perilaku itu sebagian ditentukan oleh sebab-sebab yang sifatnya lebih empirik, ya kan? Bukan hal-hal yang sifatnya given kayak usia. Kalau usia kan nggak bisa dinego, gitu. Tapi kalau perilaku kan dia bisa cair dari segala pengaruh buruk yang ada di sekitarnya, gitu. Nah karena itu harus dicari sebab-sebab terdekatnya. Sebab-sebab terdekatnya adalah salah satunya tadi yang saya sebut adalah soal
model rekrutmen kepemimpinan kita yang berbiaya tinggi, yang disebut money politik itu. Karena itu kan walaupun kita tidak senang bahas ini, ada bagusnya kan kita singgung serba sedikit. Berarti Buya setuju dong dengan pilkada dipilih DPRD? Nah ini dia. ini harus saya jelaskan sedikit agak karikatural ya. Agak karikatural karena ini soal tergantung siapa yang menginginkan, gitu kan. Nah, sekarang ini ya bahkan presiden sendiri kan menghendaki agar presiden dan Bahlil juga ya. Golkar lah. Golkar. Suara ya. Golkar. Menghendaki agar kepala daerah itu dipimpin oleh DPRD kan? Dipilih oleh DPRD. Oleh DPRD, oleh parlemen. Artinya kembali ke zaman Orde Baru dulu. Kalau ini yang mengatakan adalah para elit politik yang menjadi pelaku, ya, itu tujuannya adalah agar tidak terlalu banyak uang yang harus dia keluarkan dalam sebuah kompetisi yang terbuka. Gitu. Bukan karena dia niat baik gitu kan. Ini untuk efisiensi korupsi. Untuk efisiensi gitu. Ini agak karikatur ya. Tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang kita butuh penjelasan yang tipis-tipis gini kan. Korupsi pun harus efisien kan. Iya, bukan efisien. Nah itu sebab kan. Daripada saya harus bergulat ya dalam sebuah persaingan yang terbuka dan keras dan berbiaya tinggi, lebih baik kembalikan dulu ke seperti tempo dulu ya kan di parlemen gitu. Nah, itu ada yang motifnya itu. Tapi saya mendengar sejumlah kawan juga ya, dia bukan aktivis tapi cukup pintar ya. Udahlah, motifnya itu atau ininya latar belakangnya lebih karena dia tidak cukup optimis bahwa demokrasi yang bersifat langsung ini bisa diperbaiki. Jadi bukan karena dia setuju dipilih di parlemen itu bahwa itu pilihan terbaik, tapi dia ingin melokalisir kejahatan itu biar ada di parlemen aja. Kira-kira kayak gitu loh. Jadi tidak mencemari masyarakat. Dia mencemari masyarakat. Selain itu juga konflik di bawah dan seterusnya kan, ongkosnya mahal sekali, social cost-nya gitu kan. Jadi ada konflik horizontal, ada apa kayak gitu kan. Nah, dia ingin ada spanduk-spanduk Buya. Kami terima serangan fajar. Jadi dia saya setuju, dia bilang gitu kan. Itu dikembalikan aja ke tempo dulu sehingga tidak terlalu berisik, tidak terlalu memancing konflik di horizontal gitu kan. Tidak banyak pohon terluka juga Bu ya. Iya betul. Itu kan bukan mengatakan bahwa itu pilihan terbaik ya. Dia ingin mereduce ya. Agar kerusakan ini jangan terlalu meluas, cukuplah di DPRD aja karena dia tahu bahwa itu di sana orang akan main money politik juga gitu kan. Tempat yang sudah rusak itu, udahlah terlanjur dilokalisir aja di situ gitu kan. Nah, yang ketiga termasuk saya ya segala macam, saya tidak setuju tapi dengan catatan keras bahwa pemilihan yang bersifat langsung ini harus dibenahi gitu. Jadi Buya dalam posisi masih bisa optimis bahwa pembenahan itu bisa dilakukan. Bukan optimis atau pesimis, ini keharusan yang sifatnya imperatif ya. Dalam pengertian nggak bisa dinego ya. Karena kalau mau pilkada langsung. Kalau mau pilkada langsung, tapi syaratnya adalah pemilihan yang coba kita lihat pemilihan umum kemarin itu ya. Kayak apa liarnya ya kan. Sehingga menghasilkan anggota dewan yang tidak cukup amanah ya kan. Macam-macam mahal sekali itu harga yang harus dibayar dari proses politik yang nggak dikontrol oleh hukum ya, oleh azas fairness sehingga orang baik tidak punya kesempatan untuk bisa dipilih karena dia nggak punya uang. Sampai parcok ikut-ikutan. Parcok ikut kayak gitu ya. Jadi ada kompromi lain, orang berpikir bagaimana kalau umpamanya di combine aja. Asinkronus. Iya. Kalau bahasa pendidikan. Iya betul. Itu biarlah orang-orang yang ahli tata negara ya. Orang-orang yang punya. Jadi yang siap pilkada langsung, yang nggak siap DPRD gitu ya. Kira-kira ya kombinasi. Termasuk juga anggota dewannya ya kan. Ada kombinasi satu boleh ya dari utusan partai pakai nomor urut yang bisa dipastikan dia representasi partai, bisa yang terbuka. Kayak gitu kan. Betul. Jadi ada akses juga warga biasa yang bukan pengurus partai ya.
bisa dicalonkan oleh partai. Yang satu sifatnya tertutup, yang satu sifatnya terbuka. Hybrid. Saya nggak tahu secara teknisnya kayak apa Hybrid nanti. ya, model hybrid kayak gitu. Ya. Memang lagi rame kan, mobil juga lagi rame hybrid betul. ini Bu ya. Jadi, tapi poin penting saya adalah nggak bisa dong pilihan-pilihan politik itu didasarkan ya, atau pilihan sistem rekrutmen itu didasarkan karena kita sudah mati akal. Ya, karena kita sudah pesimis dengan demokrasi yang kita tempuh ini, sehingga kita mau balik ke asal ya, dengan cara-cara yang sama sekali tidak merepresentasikan hak individual rakyat gitu kan. Kan inti demokrasi. Atau mungkin nggak Bu ya? DPRD itu cuma menggodok calon, rakyat yang milih juga langsung. Gitu. Kan ini tipe yang lain lagi nih. Ya, kalau tadi kan ada yang dipilih DPRD, ada yang dipilih oleh pemilih langsung, gitu ya. Tapi ada juga mungkin kombinasi yang modelnya itu staging, DPRD mengkurasi calon, nah nanti begitu jadi rakyat pilih, bisa juga. Ya, ini yang sedang dicari Perludem ya, sebuah lembaga yang punya perhatian cukup intens terhadap isu-isu seperti ini kan sedang mempropos ya sebuah rancangan undang-undang ya untuk mengkonsolidasi ya revisi pemilu dan partai politik ya. Revisi, tapi poinnya adalah kan berangkat dari ketidakpuasan ternyata produk dari sistem elektoral yang ada sekarang ini hasilnya kayak gini gitu kan, rusak ya. Kan yang saya tadi bilang sejumlah orang yang punya kepentingan langsung ingin kembali ke model lama karena biayanya mahal kan, tapi bukan karena alasan normatif, tapi karena alasan agar dia bisa bersaing gitu kan, ya, kayak gitu. Yang kedua, udahlah nggak apa-apa, kembali aja ke model lama karena dia tidak cukup optimis bahwa demokrasi kita itu bisa diperbaiki. Artinya putus asa kan, gitu. Lebih baik keburukannya itu dilokalisir di parlemen aja, gitu kan, kayak gitu. Lalu varian yang lain adalah sejumlah kalangan tetap menginginkan demokrasi yang seperti kita lakukan sekarang ini, tapi harus dikawal dengan benar, gitu loh. Agar rakyat memilih itu bukan karena dia kasih uang, karena orang untuk memberikan uang membeli suara itu ya kan tidak cukup bebas dia lakukan karena dikontrol gitu kan. Nah, saya tidak tahu mekanismenya seperti apa, tapi harus ke sana gitu. Dengan kata lain, demokrasi tetap harus dikawal oleh hukum yang tegas. Pakai e-voting mungkin bisa? Ya, kita harus cari nggak harus ke TPS, jadi nggak instrumennya atau mediumnya atau sistemnya yang memungkinkan membuang ya praktek money politik. Iya. Karena efeknya serius sekali money politik itu. Iya. Karena itu kan hasil jual beli ya. Dan dia tidak merasa hutang budi untuk berbuat baik kepada para pemilihnya. Iya. Karena dia merasa bayar. Dan bayarnya itu juga jumlahnya banyak karena berlangsung dalam suasana kompetisi kan. Kompetisi mengeluarkan uang. Ya. Itu kenapa akhirnya kita juga harus melihat meskipun terjadi bencana, kepala daerahnya pergi umroh. Iya, jadi banyak perilaku aneh ya. Perilaku yang dalam tanda petik, bukan dalam tanda petik, yang dianggap tidak etis, tidak bermoral, karena mereka merasa tidak punya hubungan kontrak yang bersifat moral dengan pemilih itu. Hubungan mereka adalah jual beli. Betul, transaksional. Dan uang yang dikeluarkan juga cukup besar karena dia bukan hanya kompetisi, bukan hanya dia harus memberi, tapi juga dia harus berkompetisi berapa banyak uang yang harus dia beri, gitu kan? Ya, itu kenapa dia kasus Adekuswara 1 tahun lebih menjabat dia udah minta 14 miliar lebih. Iya, mungkin yang belum menutup dari biaya yang sudah dia keluarkan, kita nggak tahu kan? Benar. Ya, jadi kalau pejabat harus dibebaskan, terutama kepala daerah yang dipilih ya, itu harus terbebas dari praktek korupsi. Sebab-sebabnya juga harus dikawal dong, harus dikontrol lagi. Jadi dalam hal ini yang ingin saya katakan,
praktek money politik itu malah menjadi sumber terpenting dari praktek koruptif. Ini yang kita juga agak bingung Bu ya. Maksudnya elit itu kan sadar bahwa ini biayanya tinggi selama ini. Dan salah satu biayanya tinggi itu karena perang politik uang. Itu mereka sadari. Itu mereka anggap problem. Tapi mereka nggak mau bertarung untuk mendesain skema yang bisa memastikan perang politik uang itu tidak dilakukan dan tidak terjadi. Kalaupun dilakukan, kemudian masuklah ke proses pemberian sanksi kan, dalam bentuk entah pidana atau pembatalan sebagai kandidat, macam-macam kan itu bisa. Tapi kan level ini nggak mereka lakukan. Jadi mereka lebih memilih bertarung dalam kontestasi politik uangnya gitu. Dan partai juga ada plus minusnya, untung ruginya kan. Plusnya adalah kayak gini. Kebanyakan hampir semua partai menginginkan dia punya kursi lebih banyak kan. Dan ya. dalam sebuah pertarungan yang bersifat terbuka ya, seperti ini kompetisinya, itu kan costly, mahal, ya kan. Kalau dia gunakan nomor urut saja, segala macam. Dari satu sisi partai kehilangan kesempatan untuk mencari orang terbaiknya dipilih kan, karena dia terbuka. Ya. Misalnya Anda anak ketua umum, Anda dicalonkan tapi dalam kompetisi terbuka kan belum tentu Anda terpilih, gitu kan? Sisi kelemahannya di situ Tidak bisa menjamin dari perspektif partai, kepentingan partai atau kader terbaiknya. Tapi diuntungkan karena Anda bisa menyerap begitu banyak calon, ya. Dari orang-orang yang bukan aktivis partai, bukan anggota, ya, tapi dia punya uang, ya. Untuk bisa bersaing dalam pasar gelap politik tadi, ya kan? Terpilih, kursi Anda kan nambah, tanpa partai harus susah payah cari uang, gitu kan? Ya. Gitu. Dan mereka terus kemudian representasi partai di parlemen kan, yang mereka juga harus ikut pada tata tertib partai, termasuk juga support biaya dan seterusnya. Ya Bu ya, ini bisa kita bilang kasus Adek Kuswara Bupati Bekasi ini malah bisa mendorong justifikasi pilkada memang dipilih oleh DPRD saja. Karena yang dipilih langsung pun begitu ya. Iya. Jadi local wisdom itu hilang ya, hilang. Dulu kepala desa itu kan ada unsur local wisdomnya, tidak sembarang orang dipilih. Ya. Ada unsur, karena itu tidak mutlak dia harus orang kaya, tapi dia menjadi panutan. Ya. Kalau sekarang kriterianya harus punya duit dulu masalah. Ya iya, kakek saya emang kaya waktu itu, ya, jadi kepala desa. Berarti Tetapi dia kaya juga dong. enggak, kan saya udah cucu. Oh, oke, nggak turun sampai ke cucu ya. Selesai di tingkat anak. Tidak bisa disebut 7 turunan. Enggak. Saya keturunan ke-8 lagi. Tapi bukan karena itu dia dipilih, ya karena dia sama sekali nggak main uang. Saya tahu betul itu. Ya. Kalau Tapi zaman lebih dulu pada, memang, tapi lebih pada unsur ketokohannya, ya. unsur keteladanannya, Dan representasi kelompok masyarakat tertentu ya. kayak gitu. Sehingga ya rakyat senang aja, sehingga dia nggak diganti-ganti gitu. Ya. Sampai dia Oke. Oh ya, ini menarik kasus Ade ya. Belum lagi OTT kepala daerah yang lain. Iya. Tapi kita juga tentu perlu mempertimbangkan apakah akhirnya memang pilihannya ada di pilihan kelompok kedua yang sudah apatis bahwa perubahan bisa dilakukan, pembenahan bisa dilakukan, dan oleh karena itu masalahnya cukup dilokalisir di DPRY saja. Iya, betul. Tentu kita nggak berharap itu yang juga dipilih gitu ya. Kita tentu ingin agar elit kita sadar bahwa pilkada langsung itu adalah esensi dari demokrasi, dan oleh karena itu medan perangnya harus dibuat sedemikian rupa terbuka, transparan, adil, dan apabila ada yang curang maka hukum bisa bekerja dengan baik. Iya, betul. Jadi Kira-kira Bu ya. saya kira itu, korupsi itu seberapa banyak pun pejabat ditangkap,
apa yang disebut deterrent effect, apa efek jera itu tidak pernah terjadi, gitu kan? Ya. Itu kan soal gambling dia ya dalam lapak nasib yang seperti itu. Ya. Jadi kalau orang belum ditangkap oleh KPK belum tentu dia nggak korupsi, Iya. tapi mungkin saja belum bernasib sial. Iya, kan dulu itu kan ada tayangan TV ya. Jadi orang berbuat jahat itu bukan karena dirinya jahat, tapi karena ada peluang orang untuk berbuat jahat, gitu kan. Nah peluangnya terbuka, Ya. gitu. Kan sebelum jadi kepala daerah kelihatan saleh dia, Semua kelihatan baik, Bu ya. kelihatan baik. Tidak ada kampanye yang jujur kan? Tapi begitu peluang itu ada dia goyah juga kan. Siap, Bu ya. Oke, Bu ya. Oke. Terima kasih insight-nya. Demikian pemirsa bincang kita Obrolan ringan. dengan Buya Taftah dari korupsi bapak anak ya ke soal pilkada dipilih oleh DPRD, karena ini dua hal yang ketemu nih kebetulan. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.